Selamat pagi pemirsa, pengabaian etika terus diperlihatkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron setelah diduga melanggar etik dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Saat Dewan Pengawas KPK memanggil Nurul Gufron untuk persidangan kasusnya, Gufron sengaja mangkir dengan berdalih kasus seharusnya tidak dilanjutkan karena sudah kedaluarsa dan alasan lain. Gufron seperti para terduga atau tersangka korupsi yang selalu menghindar dari panggilan KPK dengan beragam dalih. Perlawanan Gufron terhadap Dewas KPK hanya makin menambah wajah KPK semakin tercoreng. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 8 Mei 2024 dengan tema Memupus Perlawanan Gufron bersama saya Luna Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita bicara soal makin ramai ya KPK kita ini. Tapi bukan ramai OTT atau menangkap koruptor, tapi ada perselisihan di dalamnya. Sebelum kita bahas itu, Bung Aris dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, headline Media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Lapangan kerja kurang bermutu. Waduh, ini apa maksud dari berita ini ya, Bung Aris ya? Ya, berita ini diangkat berdasarkan rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa pekerja setengah menganggur hingga menembus dua digit menjadi 12,11 juta pekerja. Sebelumnya Februari 2023, periode yang sama tahun ini berarti ya, hanya 9,59. Apa yang dimaksud dengan pekerja setengah menganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu, namun masih mencari pekerjaan lain. Karena uangnya kurang. Kenapa mencari pekerjaan lain? Karena pendapatan mereka masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu, Leo. Ini menjadi sesuatu yang agak bertolak belakang dengan angka yang keluar ya. Bahwa triwulan pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan 5,11%, masih positif begitu ya. Betul. Di tengah ancaman berbagai hal. Tapi ternyata pertumbuhannya seperti ini nih. Ini mungkin yang disebut beberapa ekonom pertumbuhan yang kurang berkualitas. Bagaimana, Bung Aris? Betul. Kita baru mendengar kemarin ya, 1-2 hari ini Presiden menyatakan bahwa ketika negara lain masuk ke jurang resesi, Indonesia justru meningkat. Betul. Tapi faktanya di lapangan seperti yang data yang kita sebut ini, lapangan kerja kurang bermutu karena banyak orang setengah menganggur. Dia bekerja, tapi apa yang dihasilkan dari pekerjaannya kurang, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keluarga. Ini mungkin dampak dari COVID itu belum benar-benar pulih di Indonesia kan, ditambah lagi dengan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi. Kita harap pemerintah benar-benar bisa hadir ya di sini. Betul. Karena sama seperti waktu COVID, kalau kita ingat, Bung Aris, pada saat itu sesuatu yang kita tidak duga langsung membuat puluhan juta orang langsung menganggur. Dan itu benar-benar yang tadinya di kelas menengah langsung jatuh miskin itu. Jatuh miskin. Karena kelas menengahnya ternyata yang seperti ini nih, kerjanya masih kurang dari 35 jam per minggu dan uang yang mereka dapat masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, kita harap ada terobosan baru, terutama juga di pemerintahan baru ya. Betul, supaya tantangan baru. Betul, supaya kita nanti lapangan kerjanya semakin bermutu. Peran negara itu juga dipertanyakan di halaman kedua di berita berikut, pemirsa, di halaman dalam harian Anda. Negara gagal ciptakan ruang aman. Kenapa dikatakan seperti ini, Bung Aris? Iya, ini terkait dengan banyaknya kasus-kasus femisida. Apa itu femisida? Pembunuhan sadis pada perempuan yang disertai kekerasan fisik dan seksual. Memang beberapa hari ini kita dikagetkan dengan banyaknya kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan disertai dengan kekerasan seksual. Dan disitulah negara dianggap tidak mampu menciptakan ruang aman, terutama untuk perempuan. Pertanyaannya adalah kenapa ini terus terjadi ya? Saya tidak mau mengatakan bahwa jangan-jangan terinspirasi begitu ya, kan sering terjadi karena exposure berlebihan kepada kasus kriminal, bahkan
media massa dan terutama mungkin juga media sosial ya Bung Aris ya, tidak begitu hati-hati untuk memaparkan bahkan detil-detil proses pembunuhan itu pun diceritakan gitu, itu bisa membuat orang terinspirasi. Tapi di sisi yang lain apakah memang hukumannya terlalu ringan begitu sehingga orang tidak takut? Saya melihat si A membunuh, wah ini terinspirasi. Dan saya tidak takut untuk membunuh karena si A itu ketika sudah diproses peradilan, ternyata ya masih tetap hidup misalnya begitu. Bagaimana Boris? Ya, memang hukumannya harus maksimal dan sehingga kan hukuman itu kan menimbulkan efek jerah seharusnya itu yang tujuan dari sebuah hukuman, ya kan? Tapi yang lebih penting itu adalah kalau kita lihat pelaku-pelaku dari kekerasan femisida ini adalah orang-orang dekat. Berarti kan bagaimana suami ya? Ya, bagaimana peran negara, lingkungan juga ya untuk memberikan pengetahuan bahwa bagaimana menyayangi gitu ya. Kok bisa orang dekat membunuh sampai sedemikian sadis gitu. Iya, ini kalau mungkin aspek hulu ya. Betul. Jadi kekerabatan itu harus semakin ditingkatkan. Betul. Jangan kemudian tetangga sebelah rumah pun tidak tahu bahwa misalnya di sebelahnya ada pembunuhan terjadi, itu kan ironis sekali ya. Betul. Oke, kita harap segera ada langkah tegas untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan terutama juga femisida ini. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini masih terkait dengan negara nih pemirsa dan Bung Aris. Jangan bebani keuangan negara. Ini membicarakan soal rencana, ini masih desas-desus ya, karena kan belum ada, masih wacana kabinet baru. Bagaimana Bung Aris? Ya, jangan bebani keuangan negara ini terkait dengan statement dari salah satu petinggi Partai Gerindra yang menyatakan bahwa pemerintahan baru Prabowo akan memekarkan jumlah menteri menjadi sekitar 41. Ya kan, dari sebelumnya 34. Banyak orang berpikiran bahwa ini adalah semata-mata untuk mengakomodir koalisi besar. Kepentingan politik kepentingan ya? Politik, bukan kepentingan kinerja. Ya. Nah, ini kan bertolak belakang. Gini, pemerintahan baru ini menyatakan bahwa akan melanjutkan semua yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Artinya termasuk IKN misalnya, yang membutuhkan sedemikian banyak biaya, ya kan, uang. Nah, jika kabinet tambah jadi 41, itu kan biaya. Iya dong. Tambah kantor, kantor kantor wilayah di 38 provinsi misalnya, dinas-dinasnya, dinas-dinas segala macam, pembuatan peraturan perundang-undangan segala macam, itu kan menambah anggaran dan itu membebani. Apalagi kalau kita cerita tadi kan soal situasi ekonomi, betul, banyak persoalan yang harus mudah-mudahan itu bukan karena bagi-bagi kekuasaan. Ya, dan paling penting juga memang harus fokus ya. Kementerian diadakan, kementerian ditiadakan, itu memang harus sesuai dengan kebutuhan bangsa. Betul. Jangan hanya mengedepankan kepentingan balas budi begitu kan. Betul. Karena Bung Aris sudah membantu saya. Saya tidak melihat Bung Aris cocok misalnya jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu saya tetap memberikan posisi itu karena balas budi saya. Jangan sampai seperti itu ya. Betul. Oke. Kita harapkan dan saya percaya sih pemerintahan yang baru, Pak Prabowo pasti akan benar-benar mengedepankan kemaslahatan bangsa kita semua. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini memotret dengan terang benderang apa yang terjadi di KPK dan diberi judul Memupus Perlawanan Gufron. Saya berusaha memahami apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron ini, Bung Aris. Dan kalau saya melihat ini adalah upaya hukum yang dilakukannya. Apa benar begitu atau seperti apa? Begini, Nurul Gufron punya hak untuk istilahnya melakukan perlawanan hukum. Tapi menurut saya ini adalah pemeriksaan etik. Itu dua hal yang berbeda seharusnya menurut saya. Kalau memang tidak merasa bersalah, apa yang dia ungkapkan dalam
permohonannya ke MA maupun ke PT UN, ya sampaikan di sidang etik itu. Iya kan? Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau ya sampaikan saja gitu loh. Yeah. Itu kan menunjukkan sikap gentleman. Dan dia harus menunjukkan bahwa sebagai sapu dalam hal ini KPK sebagai sapu korupsi ya, sapu yang bersih gitu loh, bukan sapu yang kotor dengan menghindari. Ini kan sama dengan kalau kita misalnya ada tersangka korupsi terus ditersangkakan oleh KPK. Jawabannya terus mereka mengajukan perlawanan ke pengadilan kan, untuk pasti jawaban KPK ya itu dua hal yang berbeda. Jalani ini tidak menghalangi yang ini. Ya itu juga berlaku untuk Nurul Gufron menurut saya. Mungkin aturan itu berlaku untuk di luar KPK. Kalau di KPK boleh ada aturan atau perilaku tersendiri begitu loh Bung Aris. Enggak. Apa ya? Seorang komisioner KPK itu orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Kalau menurut saya seharusnya ya harus selesai dengan dirinya. Dia harus menunjukkan bahwa dia memang sapu yang bersih. Baik. Kita akan coba nanti melihat sebetulnya seperti apa yang terjadi di KPK ini. Kenapa sibuk sekali satu sama lain, bukan sibuk memerangi koruptor, tapi kita akan bahas itu. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 8 Mei 2024, memupus perlawanan Gufron. Memupus perlawanan Gufron. Kiranya tidak salah mengatakan bangsa ini sedang mengalami krisis etika. Contoh buruk soal etika berkali-kali dipertontonkan justru oleh para elit dan pemegang jabatan tinggi di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang secara institusi dipercaya punya kredibilitas dan integritas tinggi pun nyatanya tidak kebal dari virus pengabaian etika ini. Pekan lalu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memperlihatkan lagi dengan sangat gamblang contoh buruk itu. Awalnya, dia diduga melanggar etik dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian atau Kementan. Perkara itu kemudian ditangani Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Namun apa yang terjadi? Ketika Dewas KPK memanggil Gufron untuk persidangan kasus tersebut, ia malah sengaja mangkir. Gufron berdalih proses etiknya di Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Kementan seharusnya tidak dilanjutkan karena sudah kadaluarsa. Selain itu, ia juga berkilah tidak datang memenuhi panggilan sidang etik karena ia juga tengah mengajukan gugatan terhadap Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN dan mengajukan uji materi peraturan Dewas KPK ke Mahkamah Agung. Orang yang diduga melanggar etik kemudian sengaja mangkir dari panggilan sidang etik, bukankah itu membuat pengabaian etiknya menjadi berganda? Ibarat orang berbohong, sekali dia berbohong akan selalu diikuti oleh kebohongan-kebohongan berikutnya. Gufron tak ubahnya seperti para terduga atau tersangka korupsi yang selama ini kerap menghindar dari panggilan KPK dengan beragam dalih. Disebut tak beralasan karena sesungguhnya gugatan ke PT UN dan uji materi ke MA tidak menggugurkan kewajiban Gufron menghadiri persidangan kode etik Dewas KPK. Tidak ada sisi positif dari tindakan mangkir yang dilakukan Gufron. Perlawanan dia terhadap Dewas KPK hanya semakin menambah coreng di wajah KPK yang pada periode ini memang sudah coreng-moreng. KPK yang dulu bagaikan lembaga berwibawa, tegas dan mendapat kepercayaan tinggi dari publik, belakangan berubah amburadul akibat ulah sejumlah pimpinan dan pegawai mereka yang tak memedulikan etika. Tindak dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri saat menjabat Ketua KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian menjadi perkara paling menghebohkan tahun lalu. Sepanjang KPK berdiri, belum ada pucuk pimpinan lembaga anti rasuah yang terjerat kasus rasuah. Sebelumnya, Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar juga diduga melakukan pelanggaran etik terkait penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika pada 2022. Namun Lili mundur sebagai pimpinan KPK tepat di hari sidang putusan etik yang digelar Dewas
pada Juli 2022. Ia memang lolos dari sanksi etik Dewas karena sidangnya tidak dilanjutkan, tetapi di mata publik, ia tetap akan dicatat sebagai pelanggar etik. Lalu belakangan Dewas membongkar praktek pungutan liar atau pungli di rumah tahanan atau rutan KPK yang melibatkan sedikitnya 78 pegawai. Atas desakan publik, KPK akhirnya memecat 66 orang di antara mereka yang masih bekerja di instansi tersebut. Kini Gufron menambah daftar catatan buruk itu. Ia bahkan berani melawan Dewan Pengawas yang dulu didirikan salah satunya untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Keberanian Gufron salah alamat, karena yang seharusnya ia lawan dengan gagah berani ialah para penjahat dan pencuri uang rakyat alias koruptor. Pada akhirnya, KPK sebagai institusilah yang mestinya menanggung beban. Lembaga itu harus diakui kini lebih menyerupai sapu kotor, bukan lagi sapu bersih. Ketiadaan keteladanan dari pemimpin membuat lembaga anti rasuah itu menjadi lemah. KPK butuh pemimpin yang memiliki standar integritas tinggi, bukan pemimpin yang gampang melakukan pelanggaran. Karena itu, perlu kiranya publik mendukung langkah-langkah yang dilakukan Dewas KPK untuk membersihkan lembaga tersebut. Setidaknya coreng-moreng di muka KPK harus disingkirkan dulu sebelum melakukan pembenahan-pembenahan selanjutnya. Dalam perkara Gufron, kita perlu mendorong Dewas tidak gentar dengan berbagai gertakan dan alasan. Peradilan itu sudah menjadi sorotan publik dan perlu diputus dengan cepat. Sidang etik pada 14 Mei 2024 mendatang mesti jalan terus untuk memupus perlawanan Gufron. Bila perlu, gelar sidang in absentia jika ia memilih untuk kembali mangkir. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bung Aris, kalau kita mempelajari apa yang dipakai sebagai alasan oleh seorang Nurul Gufron untuk tidak hadir kepada sidang Dewan Pengawas, sidang etik, itu adalah pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau boleh dikutip sedikit, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kelihatannya sesuatu yang bersifat legal formal, tapi apakah itu boleh kemudian menjadi alasan Nurul untuk tidak hadir? Ya, Nurul Gufron kita tahu sebagai orang hukum, dia paham hukum. Tapi saya tidak tertarik dengan itu terus terang ya. Dia bisa berdalih segala macam, itu silahkan gitu. Yeah. Tapi ini soal etik yang diperiksa. Etika ya? Etika. Jadi sebagai pimpinan KPK, dia harus hadir untuk seperti tadi saya gitu. Ini soal etik. Masalah dia hukum, dia seorang ahli hukum, dia paham bagaimana. Jangan keahliannya itu dibuat untuk membuat kabur sesuatu gitu loh. Kalau bahasa anak muda sekarang ngeles mungkin ya. Ya hadir saja di sidang etik. Itu kan sidang etik untuk diperiksa soal pelanggaran etika. Apakah dia melanggar etika atas perbuatan yang dia lakukan, gitu kan? Ini kan jadi kita masyarakat diberi tontonan yang kok kayak gini gitu loh. Sampai kita jangan-jangan ada yang berpikir ini sedang menonton skenario sinetron juga gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bung Aris, kita akan mencoba bertanya juga. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Kurnia, ini saya lanjutkan tadi saya bertanya ke Bung Aris di sebelah saya. Pak Nurul Gufron ini menggunakan alasan bahwa menggunakan pasal 55 Undang-Undang MK. Makanya kenapa dengan sengaja tidak hadir kepada sidang etik dari Dewan Pengawas KPK karena sedang menggugat keabsahan sidang etik dan Dewan Pengawasnya itu bisa dibenarkan atau tidak, Bung Kurnia?
Ya, tentu tidak dapat dibenarkan karena jalur yang diambil oleh saudara Nurul Gufron itu berbeda dengan jalur persidangan kode etik di Dewan Pengawas. Tentu kalau untuk menggugat aturan apapun merupakan hak setiap individu, termasuk Nurul Gufron. Akan tetapi kewajiban seorang terperiksa itu mesti mendatangi proses persidangan di Dewan Pengawas. Apalagi, Bang Leo, di dalam peraturan Dewan Pengawas sudah menyebutkan bahwa persidangan tetap dapat dilanjutkan sekalipun terperiksa tidak hadir. Jadi aturan di Dewan Pengawas itulah yang kami harapkan dapat dilakukan atau dilanjutkan oleh Dewan Pengawas. Bagi kami, alasan Gufron misalnya terkait dengan daluarsa tindakan etik adalah alasan yang sangat amat mengada-ngada. Itu kami anggap sebagai trik untuk menghindari proses etik, sekalipun kami yakin betul trik atau strategi tersebut tidak dapat dilakukan. Demikian, Bang Leo. Kalau seandainya sidang etik tanggal 14 Mei nanti dilaksanakan dan Nurul Gufron tidak hadir, disebut bahwa itu bisa tetap dilangsungkan in absentia, itu apapun putusannya nanti akan bisa mengikat seorang Nurul Gufron atau tidak itu, Mas Kurnia? Iya, tentu mengikat. Apalagi kalau melihat dugaan pelanggaran kode etik saudara Nurul Gufron terkait dengan penyalahgunaan jabatan atau mungkin secara ekstrim bisa disebutkan sebagai tindakan memperdagangkan pengaruh. Bagi kami, saudara Nurul Gufron ketika nanti proses persidangan berlangsung dan terbukti secara sah dan meyakinkan, saudara Nurul Gufron dapat dijatuhi sanksi etik berat berupa permintaan agar Gufron mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Jangan lupa dalam proses persidangan Firly beberapa waktu lalu, sekalipun memang norma di dalam Dewan Pengawas itu menyebutkan permintaan agar mengundurkan diri, tapi putusan itu juga dikirimkan ke Presiden agar Presiden segera mengeluarkan keputusan Presiden dengan substansi memberhentikan saudara Firly. Dan kali ini tentu kita berharap kepada saudara Nurul Gufron karena melanggar etik yang dibuktikan dengan putusan Dewan Pengawas. Demikian, Bang Leo. Tapi kalau seandainya Nurul Gufron hadir di dalam sidang etik nanti 14 Mei, apakah harus seberat yang barusan Bung Kurnia katakan ancaman sanksi atau putusan dari Dewan Pengawas ini, Bung Kurnia? Iya, sebenarnya faktornya bukan tentang datang atau tidak datang, Bang Leo, tapi bagaimana sebenarnya peristiwa yang disangka, diduga dilakukan oleh Nurul Gufron. Pimpinan KPK disinyalir justru cawe-cawe dalam proses mutasi kepegawaian di Kementerian Pertanian. Apa yang penting untuk dilihat, Bang Leo, yang harus dilacak lebih lanjut oleh Dewan Pengawas adalah kapan komunikasi itu dilangsungkan. Kenapa? Karena Kementerian Pertanian menjadi salah satu perkara yang ditangani oleh KPK, yaitu Menteri Syahrul Yassin Limpo. Jadi apakah komunikasi itu berlangsung setelah KPK melakukan penyelidikan? Atau ketika KPK mengumpulkan bahan dan keterangan? Ketika itu dilakukan, tentu hal tersebut dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan dan memperdagangkan pengaruh. Bang Leo, di dalam konvensi internasional PBB melawan korupsi, memperdagangkan pengaruh itu termasuk perbuatan korupsi. Demikian, Bang Leo. Memang kita harus memperlakukan asas praduga tak bersalah ya, dan kita tetap harus menunggu nanti kejelasan dari sidang etik Dewan Pengawas. Tetapi kalau katakanlah begitu, Bung Kurnia, misalnya seorang Nurul Gufron pada akhirnya sadar misalnya begitu ya, dan mengakui melakukan tindakan trading of influence, dan apakah itu masih tetap bisa memberikan legitimasi, terutama soal integritas ya, bagi seorang komisioner KPK Nurul Gufron? Ya, jelas integritasnya sudah barang tentu bermasalah ketika terbukti nanti secara sah dan meyakinkan
dalam proses persidangan di Dewan Pengawas. Satu, dia harus hengkang dari KPK, karena KPK merupakan lembaga yang menjaga nilai etika, sekalipun memang sudah rontok akibat perbuatan-perbuatan komisioner sebagaimana Citi Metro TV di bagian awal. Dan juga ketika ada proses seleksi jabatan publik ke depan, tentu Saudara Nurul Gufron tidak layak lagi untuk mencalonkan diri. Apalagi Bang Leo, sebentar lagi proses seleksi pimpinan KPK akan berlangsung. Dan Nurul Gufron besar kemungkinan akan mendaftar misalnya, dan itu tentu bermasalah secara etika. Baik. Kita tentunya tunggu 14 Mei 2024 sidang etik yang dilakukan Dewan Pengawas KPK. Saya terus terang berharap seorang Nurul Gufron tetap akan hadir dan ini bisa tetap memberikan contoh ya bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Terima kasih peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Kurnia. Selamat pagi. Bung Aris semakin miris begitu kalau kita lihat keadaan ini. Tidak datang kita makin menyayangkan, kalaupun datang lalu misalnya nanti dibuktikan bahwa memang ada trading of influence tadi, yang siapa tahu tadi kata Mas Kurnia terkait juga dengan sidang dugaan korupsi Kementan. Wah ini, rusak sekali nih KPK nih. Bagaimana Bung Aris? Ya betul, menarik tadi yang disampaikan Mas Kurnia ya. Bisa jadi ini bukan soal hanya sekedar etik, bukan soal etik saja gitu. Bisa jadi ini ada pidana di situ. Ya kan? Tadi kan harus dilihat tuh komunikasinya. Itu kan terjadi peristiwa ya yang dia Nurul Gufron itu menghubungi Irjen Kementan untuk memutasi kerabatnya entah siapa lah itu ya. Itu kan 15 Maret 2022 kejadiannya. Dilaporkan baru 8 Desember 2023. Itu yang makanya dia bilang itu kadaluarsa ya kan soal etik itu. Nah, kapan Kementan itu mulai di proses? Mentan. Kalau di sini laporan terkait korupsi yang dilakukan Irjen KPK. Ini kan sekarang Irjen Kementannya itu tersangka kan? Kasus korupsi di Kementan. Itu kan November 2022 masuk laporannya. Nah itu bisa jadi mirip itu ya? Bertepatan waktunya. Ya, ditelusuri gitu. Jangan-jangan sekarang gini, Leo ya. KPK itu lembaga yang jangan-jangan sangat ditakuti ya oleh aparat gitu kan. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Bayangkan kalau Anda pejabat, terus saya komisioner KPK, saya telepon Anda, nanya kerabat saya yang Anda pasti bantu. Pada saat saya sedang diperiksa juga. Jangankan diperiksa, tidak diperiksa aja Anda pasti akan. Karena kesaktian KPK ini. Kesaktian. Dalam tanda petik. Anda akan bantu. Gitu loh. Nah, itu aja udah nggak boleh gitu loh. Walaupun nggak ada embel-embelnya. Kan Nurul Gufron menyatakan bahwa dia tidak menerima apapun. Bukan itu persoalannya, bahwa KPK itu orang yang nelpon aja orang takut gitu loh. Walaupun nggak berkasus mungkin. Ya kan? Jadi dia harus sadar kalau dia melakukan itu, menghubungi orang lain walaupun dia tidak berperkara, kemungkinan besar apa yang dimintanya itu akan dipenuhi gitu loh. Lebih karena khawatir ada apa-apa kalau tidak dipenuhi. Abuse of power dong. Ya bisa jadi, ya kan. Kalau kita tidak mau sebut itu perdagangan karena tidak ada transaksi, tapi bayangkan orang ditelepon komisioner KPK kan, iya kan. Makanya KPK itu punya code of conduct yang ketat, rigid gitu loh, iya kan. Tadinya. Jangan kan sekarang. Jangan kan mungkin diundang orang untuk datang resepsi aja, dia jangan-jangan hanya datang, salaman, pergi, makan pun tidak boleh. Jangan-jangan gitu kan. Bisa saking jadi. Tidak bolehnya dia. Sering bawa, dulu saya ingat bertemu dengan beberapa anggota KPK, penyidik ya, itu bawa makanan dan minuman sendiri. Segitunya gitu loh. Dan tidak boleh sendiri-sendiri datang, ya harus berdua, supaya kemudian ada yang saling mengingatkan. Tapi pertanyaannya kembali lagi, kalau kemudian misalnya nanti seorang Nurul Gufron hadir
kita berprasangka baik lah hadir di dalam sidang etik dari Dewan Pengawas, apakah itu bisa dalam tanda petik kemudian memperingan apapun putusan dari Dewan Pengawas, karena kan ada etikat baik nih hadir untuk menghadapi sidang etiknya. Bagaimana, Bung Aris? Itu kita serahkan ke Dewas bagaimana memutusnya ya. Tapi kita berharap dia hadir. Bahwa argumen-argumen yang dia sampaikan dalam menggugat ke MA dan ke PT UN, ya sampaikan di situ. Itulah apa istilahnya, arenanya. Baik. Kita nanti juga tentunya akan mendengarkan pendapat dari masyarakat ya, Bung Aris, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bung Aris, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Lia, pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, kita ini sebagai masyarakat penonton Pak ya, soalnya tidak kaget lagi apa yang terjadi di Indonesia. Oh, tidak kaget? Ya betul Pak, karena sudah sering kita lihat di televisi, nonton di televisi itu kelakuan-kelakuan para pejabat kita itu yang tidak beretika ya. Ya, dan ini mungkin ini adalah sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah atau pejabat yang di atasnya lagi ya. Karena sering juga memperlihatkan contoh yang kurang baik, maka ya, tidak mungkin kalau contoh yang di atas itu baik, berani yang di bawah itu berkelakuan seperti itu ya. Jadi memang seharusnya dari atas dulu memperlihatkan sikap-sikap yang lebih bagus ke masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Apalagi yang terhormat ini adalah KPK ya. Pejabat-pejabatnya itu orang-orang terpilih. Ya, kalau orang-orang seperti ini saja tidak mempertontonkan sikap yang bijak atau yang baik atau beretika, bagaimana dengan masyarakat ya, yang mana mau dicontoh? Kita ini kan melihat pejabat itu sebagai wakil rakyat ya, mengharapkan mereka-mereka itulah yang memperlihatkan sikap yang baik. Jadi mudah-mudahan dengan tingkah ini tidak memberikan hal-hal yang buruk kepada masyarakat ya. Jadi jangan sampai kita ambil yang baiknya, jangan ambil yang tidak baiknya ya. Jadi walaupun mereka-mereka itu petinggi-petinggi kita itu memperlihatkan seperti itu, tapi kita ini masyarakat harus cerdas juga ya, memilih bagaimana sikap-sikap yang tidak bisa diikuti dan bagaimana yang misalnya yang harus dibuang dan yang diikuti, sehingga terciptalah kebijakan-kebijakan dari pejabat-pejabat kita itu yang bisa masyarakat dan bisa dicontoh oleh masyarakat banyak atau warga, utamanya warga negara kita ini, warga negara Indonesia yang terhormat. Mudah-mudahan ke depan KPK bisa memperlihatkan lagi tajinya, ya, karena sekarang ini tajinya sudah tumpul Pak ya, KPK sudah tumpul. Ya, jadi ke depan ini kita harapkan tajinya lagi kembali tajam, sehingga masyarakat betul-betul percaya kepada KPK untuk bisa memberikan putusan-putusan yang memuaskan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Arif.
Pagi, Pak Ramadan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, ini terakhir nih apa yang terjadi di KPK nih, bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan. Pendapat saya terlalu. Dari 5 itu 3 melanggar etika. Yang dimaksud negarawan itu tafsiran saya Pak Leo, negarawan itu patuh dengan hukum. Patuh dengan hukum. Jadi ya. hukum itu terletak pada pundaknya. Kalau dia melanggar hukum dan patuh terhadap hukum itu negarawan. Ya, ya. Artinya negarawan hukum. Nah kalau dia tidak patuh terhadap hukum yang dibuat oleh negara ini, maka dia berhak untuk berhenti dari KPK itu. Maka setiap orang yang duduk di KPK itu adalah negarawan hukum. Berani meneladani kepada semua orang di Indonesia ini, saya ini panglimanya hukum dan teladan untuk hukum di negeri ini. Ya. Itu prinsip pertama. Maka dari 5, 3 orang yang kemungkinan ini pasti 90% Gufron ini melanggar etika, maka KPK yang sekarang adalah KPK yang terburuk sepanjang sejarah negeri ini. Maka itu ke depan berharap Pak Leo dan Pak Arief, anggota DPR, Pak Presiden yang baru memilih komisioner KPK itu yang betul-betul negarawan yang sudah teruji di negeri ini. Inilah keuntungan yang akan dipetik oleh rakyat jelata. Uang rakyat yang dihamburkan sekian ratus miliar untuk KPK itu, kami merasa itu belum ada artinya untuk lapisan paling bawah. Terima kasih. Selamat terus Mario. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan di Kota Jambi, di Jambi. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arief. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, etika itu bukan hukum tertulis sesungguhnya, tetapi derajatnya adalah lebih tinggi dalam hal memahami hak dan kewajiban. Hanya saja sanksi hukumnya tidak ada, sehingga diabaikan oleh elit-elit untuk mencari keuntungan pribadi. Itulah Indonesia, Quo-Vadis Indonesia. Ketua MK kena pelanggaran etika berat, Ketua KPU kena pelanggaran etika berulang-ulang. Tetap saja masih aktif di lembaganya, ya itulah Indonesia. Coba lihat, bosnya Gufron bukan saja melanggar etika, tetapi melanggar hukum. Dan sudah menjadi tersangka, prosesnya redup, nyaris sirna. Rakyat Indonesia memang mudah melupakan sesuatu. Coba lihat, SJL itu sedang dalam proses persidangan, bahkan diterapkan TPPU. Nah, tapi yang menggugat dia, yang mencoba FB-nya sendiri ada Madam Wae. Mr. Gufron itu mengajukan uji materi ke MA, menggugat Dewas ke PT-UN. Ya ini cuma alasan yang dicari-cari untuk menghindar. Kerdil banget dia sebagai orang ahli hukum, melanggar hukum dengan segala cara. Bila Mr. Gufron mangkir, saya sarankan ini ke Dewas, harusnya sidang etik tetap jalan secara absensi in absentia. Dewas harus tegas, tunjukkan gigimu. Dewas, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pagi. Ini kalau para pemirsa kita menjadi apa ya, petugas KPK, harusnya KPK sudah jauh lebih baik nih Bung Aris. Betul. Bagaimana kira-kira Dewan Pengawas akan bertindak mendengar aspirasi kita semua nih, rakyat ya, Bung Aris? Ya, ini kan sebenarnya kita ke editorial dulu ya, bahwa kita setuju dengan siapa tadi terakhir, Pak Ondo ya. Pak Ondo Bekasi. Etika menjadi soal di bangsa ini kan. Republik tadi dia ini. sebut Ketua MK kena etika, Ketua KPU kena etika, sekarang Komisioner KPK kena etika. Itu soal etika itu menjadi penting, beruntun persoalan etika di negeri ini. Nah, itu yang sebenarnya inti dari editorial. Kenapa etika itu jadi soal di negeri ini, dan semua orang harus, bahwa ketika Anda terpilih menjadi seorang pemimpin, etika itu menjadi penting karena Anda menjadi panutan gitu. Anda menjadi orang yang dicontoh
Kalau pejabat negara tentu selain oleh bawahannya juga oleh masyarakat. Apalagi ini lembaga penegak hukum. Ini menjadi soal yang baru kalau misalnya Bung Aris yang digugat Gufron kemudian ternyata terpenuhi. Nah. Ini bisa menjadi masalah baru, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi pagi ini, Bung Aris. Karena kita sering melihat hal-hal yang tadinya kita kira tidak terjadi, tapi terjadi juga di Republik ini. Pertanyaannya kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kemudian ternyata yang digugat Gufron ke MA, ke PT UN, ternyata kemudian terpenuhi. Apa kabar ini? Terus terang saya tidak punya jawabannya. Apa yang harus kita katakan ketika ternyata gugatan Gufron di MA dan di PT UN dikabulkan? Saya nggak bisa bayangkan itu seperti apa. Jadi bingung gitu ya? Bingung kita. Tapi setidaknya 14 Mei kita harus mendorong Dewas menjalankan sidang itu. Tetap berjalan? Berjalan. Hadir tidak hadir Gufron? Tidak hadir. Tidak seperti sebelumnya ketika Gufron tidak hadir, sidang itu ditunda. Iya. Menurut saya kita harus dorong tanggal 14, Dewas tetap melakukan sidang dengan atau tanpa Gufron. Kalau sudah memenuhi unsur-unsur yang ini, ya diputuskan. Apa putusannya? Iya. Meskipun misalnya nanti tidak hadir begitu ya? Ya. Tetap diputuskan? Betul. Putusan sidang etik itu? Bisa kan? Bisa. Tanpa kehadiran, Bisa. terperiksa. Itu sih. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang di KPK, katakanlah Nurul Gufron hadir ya 14 Mei. Yang tadi saya tanyakan juga, saya berpikir juga legitimasi soal integritas khususnya dari Komisioner Nurul Gufron akan bisa pulih apa tidak ya? Sulit kita katakan bahwa peristiwa yang diduga melanggar etiknya itu sudah terjadi dan diakui. Iya. Iya kan? Meskipun dibilang kadaluarsa. Walaupun kadaluarsa. Tapi sebagai seorang pimpinan KPK, dia sudah mengakui melakukan perbuatan tersebut. Dan itu kita sepakat bahwa itu tidak boleh, itu melanggar etika. Iya. Iya kan? Iya. Terus di mana letak tadi kehormatannya gitu loh? Ketika kejadian itu sudah terjadi dan diakui. Iya. Ini kan tinggal apa ya? Ya pembuktian. Iya. Melanggar etik atau tidak. Kita sebagai awam, ya seperti tadi kita diskusikan, seorang komisioner KPK menelpon irjen sebuah kementerian, menyatakan suatu persoalan dari pegawai di kementerian itu jelas-jelas sudah, ya tidak boleh itu. Itu saja. Itu saja sudah lompat pagar itu ya? Udah lompat pagar, sudah kehormatannya sudah tercoreng. Iya. Dan kita kan jadi miris gitu ya dengan KPK sekarang ini. Bertubi-tubi persoalan dihadapi di internal sendiri. Setelah Lili Pintauli ya kan, yang menerima gratifikasi tiket MotoGP. Kemudian ketuanya Firly Bahuri harus sidang etik juga dan diminta mengundurkan diri. Sebelum itu dia sudah mengundurkan diri. Sekarang Gufron. Belum lagi soal petugas rutannya yang menerima pungli terhadap tahanan. Ini harus ada sesuatu yang memang mereka masih ada gitu loh. Kita masih bisa berharap terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini melalui KPK. Apakah kita tetap masih bisa berharap dan percaya kepada KPK-nya saja? Dalam hal ini mungkin Dewan Pengawas ya? Atau memang situasi ini harus diintervensi? Kalau tadi Bu Lia di Makassar mengatakan etika seperti ini karena melihat atasannya katanya. Nah kalau melihat atasannya KPK kan presiden dalam hal ini. Apakah kepresidenan harus intervensi ini atau kita percaya KPK bisa selesaikan masalah Nurul Gufron dan Dewan Pengawas ini, Bung Aris? Saya kira harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Kalau intervensi mungkin malah akan memperburuk situasi kalau menurut saya. Ini harus bisa diselesaikan dan menurut saya kuncinya di Dewas.
Oke. Dewas menyatakan bahwa ini melanggar etik, ya Gufron harus, kalau misalnya tadi Mas Kurnia menyatakan bahwa hukuman terberatnya adalah Permintaan normanya pengunduran diri. pengunduran diri dan kemudian tembusannya ke presiden, ya, presiden harus langsung menunjuk penggantinya. Ya kan? Disitulah sikap presiden akan ditunjukkan. Kalau ada yang bilang ini kan ya ringan lah dugaan pelanggaran etika yang dilakukan, masa harus diganjar dengan pengunduran diri ini? Wah, KPK bisa berhenti di tengah jalan nih. Bagaimana, Bung Aris? Kalau menurut saya ini tidak ringan untuk KPK. Ini soal integritas. Ini basicnya ya? Basic. Ini persoalan basic, standar sekali gitu. Oke. Seorang komisioner KPK memperdagangkan pengaruhnya, menggunakan pengaruhnya untuk mengubah suatu keputusan di lembaga sebuah kementerian, itu tidak bukan boleh hal terjadi. yang biasa. Itu sesuatu yang sangat elementer bagi seorang komisioner KPK. Kalau begitu kita tunggu 14 Mei nanti dan kita dukung semoga KPK. sidang itu tetap berlanjut. Baik, dan KPK tetap bisa menjadi sapu yang bersih ya. Baik. Bung Aris, terima kasih sudah Terima kasih, hadir Leo. ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, publik perlu mendukung langkah-langkah yang dilakukan Dewan Pengawas KPK untuk membersihkan KPK sebelum melakukan pembenahan selanjutnya. Kita perlu dorong Dewan Pengawas KPK untuk tidak gentar dengan berbagai gertakan dan alasan yang dilakukan dan disampaikan Gufron dan memupus perlawanan Gufron agar publik tetap percaya terhadap KPK. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.